Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya langsung aja ingin berbagi pengalaman tentang pompa submersible yang biasa digunakan di dalam sumur air dalam ya. Pengalaman saya kemarin itu, kalau melihat video saya sebelumnya tentang pembersihan filter tong biru itu yang penuh dengan pasir, maka pada saat itu setelah pembersihan selesai ternyata pompa submersible saya tidak bekerja, ya artinya macet. Dan dari situ akhirnya pompa itu ditarik lagi ke atas, pompa submersible, dan ternyata penuh dengan pasir, ya jadi macet itu, impellernya tidak bergerak. Apakah pompa itu rusak dan kita ganti baru? Kayaknya belum tentu. Ini pengalaman saya ya, disclaimer, jadi belum tentu pompa submersible yang berhenti bekerja itu motornya rusak. Sekarang kita langsung aja kita lihat pompa submersible yang saya maksud. Oke, di depan kamera ini ada 3 buah pompa submersible ya. Yang ini adalah full komplit ya, di sini ada motor, di sini ada impeller. Yang kedua adalah hanya motornya saja ya. Yang ketiga ini adalah yang pernah saya bongkar. Jadi ini pernah saya bongkar, isinya seperti apa. Ini adalah bagian dari rasa penasaran saya terhadap fungsi ataupun apa sih isinya dari pompa submersible. Mohon maaf sebelumnya, ini saya tidak ingin mengecilkan arti dari para profesional di pengeboran air ya, tapi ini hanya membagi atau sharing pengalaman saya di dalam mengatasi kondisi-kondisi sumur air bor yang menggunakan pompa submersible. Baik, ini adalah pompa submersible yang saya punya. Di sini mereknya York ya, York Itali. Yang nggak tahu saya kenapa mesti pakai Itali padahal ini buatan Cina ya. Di sini ada dua komponen utama ya, berat nih. Yang pertama bagian sini adalah motor, dinamo, dan sisi sini adalah impeller atau kipas, baling-baling kipas yang mendorong air ke atas. Di sini adalah pertemuan atau sambungan dari antara motor dan impeller. Jadi waktu saya buka kemarin, di dalam sini penuh dengan pasir, di ujung sini juga penuh dengan pasir, sehingga motor ini tidak bekerja. Asumsi saya karena macet, karena banyak pasir di sini. Saya penasaran, kenapa ini tidak bergerak? Apakah rusak apa enggak? Pada saat penggantian kemarin, saya bawa ini, saya bawa pulang ke rumah untuk saya iseng untuk membongkar seperti apa sih kondisinya ini. Jadi setelah kita buka, ini ada beberapa baut ya, baut ini untuk filternya atau saringan. Ini kita buat, ini stainless steel. Ini kita buka, semua kita buka. Akhirnya setelah kita buka juga kita menggunakan kunci 10 ya untuk membuka. Ini pada umumnya sih kita menggunakan kunci 10 untuk membuka sambungan dari motor ke impeller. Ini seperti ini yang saya tunjukkan. Bentar ya, saya akan tunjukkan. Nah, ini ada 3 baut ya yang nancap di sini. Di sini ada semacam penyambung ya, di sini nanti ada sambungan. Ini kita buka pakai kunci 10 dan setelah terbuka semua, maka akan terpisah antara motor dan impeller. Pada saat saya buka di sini, tentu di sini banyak sekali pasir, sehingga waktu saya coba untuk muterin di sini atau lewat sini, itu tidak bekerja sama sekali. Akhirnya dengan cara pelan-pelan saya semprot dari sisi sebelah sini maupun sebelah sini, saya kocok dan saya buang begini, muncullah pasir-pasir yang keluar, tapi tetap tidak bisa, masih macet, tidak berputar. Sehingga saya dengan cara di sini ada semacam
apa ya, sebentar ya saya ambil. Baik, di tengah sini itu ada as yang memegang impeller. Asnya itu seperti ini ya, dia ada gerigi di sini, itu penyambung untuk ke dalam ini, masuk ke sini, dia akan berputar gitu. Nah, ini ada baut di tengahnya, maksud saya di dalam sini ada baut, itu kita copot sehingga kita bisa mencoba untuk memutar ini. Pengalaman saya kemarin karena berat, akhirnya saya berikan, tumpahkan air, sabun cuci ya, sabun cuci tangan atau cuci piring, dan saya endapkan perlahan-lahan, saya diamkan, terus saya semprot, saya ulang-ulang. Akhirnya ini bisa berputar kembali ya. Ini bagian sini sudah bersih, dan dia bisa berputar. Jadi tahap 1 ini sudah kembali berputar. Bagaimana dengan motor ini? Gitu kan? Apakah dia masih bisa bekerja dengan normal atau sudah putus karena terjadi short karena dia tidak bisa memutar ini? Untuk itu saya akan coba untuk menyambung kabel ini ke kotak yang ada di sini yang biasanya dipakai sebagai satu paket ya. Oke, di dalam motor ini terhubung sama kabel yang umumnya seperti ini ya, ada 3 kabel, warnanya biru, hitam, dan coklat, juga ada kabel ground. Kenapa rata-rata kabel ground ini tidak dipakai di dalam sistem kelistrikannya? Karena mungkin ini, karena biasanya kalau kita punya kabel seperti inilah ya, istilah yang lebih gede lagi, itu kita punya hanya 3 kabel ya, 3 kabel netral, line, dan ground gitu kan. Jadi ini rata-rata tidak dipakai karena dia menggunakan kabel lagi satu. Mungkin yang saya maksud paham ya. Jadi kalau kabel itu punya 3 kabel, sedangkan ini harus menggunakan kabel lagi panjang gitu. Jadi ini tidak dipakai karena di sini juga sudah mengandung ground di sini. Lantas bagaimana hubungannya ini sama ini ya? Nah, kita lihat aja. Oke, box ini adalah, di sini ada kapasitor, di sini adalah switch untuk mereset ya, di sini switch on off. Di sini ada satu terminal hubungannya ke masing-masing tempat. Saya nggak akan cerita banyak tentang ini, tapi saya akan ceritakan tentang bagaimana hubungan kabel yang dari motor submersible itu ke kotak ini. Ya, kita lihat di sini. Kalau kita lihat biasanya umumnya di belakang itu kita bisa lihat di sini ya. Ini dianggap ini adalah motor ya. Ini motor, di sini ada 3 di sini, itu adalah input ya dari colokan ini input. Sementara dari motor itu ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 yang berwarna hitam, black, blue, brown, dan yellow green. Nah, yellow green itu adalah yang saya katakan tadi, kabel yang terpisah sendiri. Itu adalah ground. Nah, bagaimana kita hubungkan ini ke sini, ke kotak ini? Kita perhatikan ya. Kita perhatikan apa yang ada di sini. Oke, di sini kita lihat ada terminal yang tidak terpakai ya, dalam kondisi tidak tersambung. Itu ada 1, 2, 3, 4. Kita perhatikan di masing-masing jalur ini, di bawahnya itu ada tulisan ya. Kayaknya contoh di sini ini C ya. Di sini M, di sini A. Dan di sini adalah PE. Kalau kita lihat yang ini adalah ground. Ya, kalau sesuai dengan kabel ini adalah ground. Lantas bagaimana hubungannya kabel yang dari submersible itu dihubungkan ke sini? Ya, kita tinggal ngikut saja sesuai warna ya. Pada umumnya warna-warna kabel submersible dengan kotak ini beberapa merek itu nyaris sama ya, standar. Jadi umpamanya kabel
biru ini kita hubungkan ke M. Ini ya, ini M, ini biru warnanya. Kita masukkan, lantas untuk kabel A ini itu biasanya berhubungan sama kabel yang ini. Ini ada tulisannya A di sini ya, connecting. Sedangkan yang C itu berhubungan sama yang di sini. Jadi kita ikutin aja tulisan yang ada di sini ya dengan kabel ini. Kita hubungkan ya. Saya akan nggak cerita yang lain. Nah, itu baru kita ngetes motor ini hidup apa enggak. Sekarang kita hubungkan dan kita tes ya. Oke, ini saya sudah hubungkan ya kabel yang dari motor dinamo submersible ke panel box yang ada di sini. Jadi kalau mau lebih enak ya kita bisa tandain aja setiap kabel kasih tulisan. Jadi hitam ke hitam, biru ke biru, coklat ke coklat. Sementara yang di sini itu biasanya dimasukkan disambung ke kabel yang ini nih, yang ini tapi banyakan yang mengerjakan pompa itu dia memutus ini karena dia membutuhkan kabel lain dan itu tidak terlalu penting bagi mereka dan ini tetap berjalan dengan normal. Sekarang kita coba hidupin ya pompanya. Oke, ini saya sudah tersambung ke colokan di sini powernya. Sekarang kita coba kita hidupin ya. Ini kita on kan, dia akan nyala. Dia akan hidup ya. Saya akan matikan lagi. Oke, berarti motor ini hidup, tapi dalam kondisi yang saya punya ini, motor ini hidup tapi lemah. Lemah artinya dia kadang berhenti. Kalau kita coba putar sedikit di sini ya. Ini kadang-kadang saya mesti muterin ini. Artinya motor ini hidup tapi lemah. Ini saya coba lagi. Oke ya, seperti itu. Oke, tadi saya udah coba ya. Demikian juga dengan pompa yang ini ya, yang komplit ini saya sudah coba dan hidup. Sebagai contoh yang itu aja tadi ya. Tapi kita nggak perlu lama-lama menghidupkan ya karena untuk yang ini yang ada impellernya itu harus dalam kondisi basah ya karena kalau enggak dia akan plastik di dalam akan memanas karena dia membutuhkan pendingin air dalam hal ini. Oke, selanjutnya saya akan tunjukkan juga motor yang benar-benar sudah rusak ya. Seperti ini sudah rusak, saya bongkar. Oh ya, perlu diketahui motor ini menggunakan minyak sebagai cairan pendingin. Minyak ini kalau menurut saya mirip kayak minyak rem ya. Dia titik didihnya tinggi ya, artinya dia tidak akan mendidih dengan suhu yang tinggi karena dia harus mendinginkan ini. Dan untuk percobaan ngidupin ini pun di mana tidak di dalam celupan air itu jangan terlalu lama ya. Di bawah sini nih ada minyaknya. Cuman ini kebetulan sudah saya bongkar. Saya buka aja isinya seperti ini. Ya, ini seperti ini. Ini ada 3 kabel dan ini kita bisa copot. Ini adalah rotor ya. Ini rotor, di bawah sini ada bearing. Sementara statornya ada di dalam sini. Ini kita mungkin nggak kelihatan, nah ini stator di gulungan kabelnya di sini. Dan kemungkinan kalau terjadi short, ya gulungan kabel inilah yang terbakar ya. Mungkin karena sudah usia atau terlalu panas dengan beban berat yang ada di dalam memompa air ke atas, di mana kadang-kadang bercampur dengan pasir. Ini saya bongkar ya. Baik, itu tadi sekilas ya tentang pompa submersible ya. Jadi kalau seandainya pompa itu rusak sebaiknya dibawa aja pulang. Kita cuci dulu impellernya ya di sini, impellernya atau bilah kipas. Lantas kita coba pisahkan dulu antara impeller sama motor dan kita coba hubungkan kabel yang ada di motor ya yang seperti ini ke box panel yang seperti ini dan kita coba hidupkan ya, kita hidupkan. Kalau seandainya memang tidak hidup berarti memang motor itu sudah
rusak ya, baru kita ganti. Karena harga ini juga tidak murah ya. Selain tidak murah, ongkos bongkar pasangnya biasanya profesional itu akan menawarkan dicuci ya, artinya apa? Sumur itu diinjek sama kompresor udara agar kotorannya akan keluar semuanya, tapi juga bisa langsung kita ganti. Jadi ini sharing aja pengalaman, saya tidak mengecilkan arti daripada profesional ya, dalam hal ini yang biasa melakukan pengeboran sumur dalam menggunakan pompa submersible sebagai pendorong air ke atas ya. Tapi ini sharing buat teman-teman semua, siapa tahu dengan cara seperti ini yang sedikit kita mengerti kondisi di sini, kita bisa melakukan pemeliharaan ini seandainya ini tidak rusak sebagai spare. Oh ya, di sini juga ada kapasitor ya, di sini saya lupa sebentar ya. Ini tadi saya hidupin sedikit aja, dia udah merasa hangat nih, jadi nggak perlu lama-lama. Kadang juga kapasitor di sini ya, ini kapasitor juga bisa aja sudah lemah, kita beli kalau memang lemah itu dengan ukuran yang sesuai dengan tertulis di sini. Sementara tombol di sini adalah tombol untuk mereset. Kita coba bukan on off-nya, tapi dia dalam kondisi on. Terus kalau nggak hidup kita reset di sini. Tuh. Jadi mudah-mudahan dengan sharing yang saya punya ini bisa membantu teman-teman yang agak awam soal pompa submersible dengan panel box ini, sehingga bisa setidak-tidaknya mengertilah, walaupun tidak mengerjakan sendiri, mengertilah dalam pemeliharaan ini. Mungkin itu aja ya teman-teman semua. Kalau ada yang kurang atau salah, mohon maaf sebelumnya. Dan kita jumpa lagi nanti dalam konteks yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.